Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Labibudin Alvin Afifi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi atau topik tentang Object Oriented Programming dalam bahasa pemrograman Python. OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi objek. Sederhananya, OOP adalah paradigma pemrograman yang merepresentasikan objek seperti objek di sekitar kita dalam bentuk kode program. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam OOP ini. Ada kelas, ada objek, dan metode. Yang pertama kita bahas adalah kelas. Kelas merupakan sintaksis di Python yang menyediakan semua fitur-fitur standar dari OOP sendiri atau Object Oriented Programming. Penulisannya seperti pada contoh berikut, yaitu kita menulis nama kelas, sebelumnya kita tulis kelas, lalu setelahnya kita dapat mengisinya dengan atribut dan metode-metode. Pada pemanggilan sintaksis kelas tersebut, setelah seluruh pernyataan semuanya selesai diproses atau didaftarkan sebagai atribut ataupun metode, maka kelas tersebut sudah dapat digunakan atau dipanggil. Seperti contoh berikut, kita membuat kelas sederhana yaitu kelas kalkulator yang berisi atribut I dengan value 1, 2, 3, 4, 5 dan sebuah metode F dengan parameter self yang mereturn hello world. Dari pembuatan kelas kalkulator di atas, di dalamnya ada definisi atribut I dan definisi fungsi F. Proses mengacu atribut yaitu kalkulator.i dan kalkulator.f sesuai definisi akan mengembalikan nilai integer dan fungsi. Pada proses mengacu atribut tersebut juga dapat mengubah nilainya, misalnya dengan memberikan bilangan bulat lain ke kalkulator.i, maka value dalam atribut i dalam kelas kalkulator akan berubah. Misalkan seperti contoh berikut, kita ubah atribut i dengan cara memanggil kelasnya, lalu mengikuti dengan atribut di dalamnya, lalu kita isi dengan value yang kita inginkan. Misalkan di sini kita isi dengan 1024, maka value yang berada pada kelas kalkulator I ini akan berubah menjadi 1024. Lalu yang selanjutnya ada objek. Objek adalah instantiation dari sebuah kelas menggunakan notasi fungsi yaitu dengan kurung buka kurung tutup akan menghasilkan sebuah objek. Kemudian hasil instantiation ini biasanya disimpan dalam sebuah variabel dengan nama yang representatif. Misalkan di sini kita membuat sebuah objek K, yang mana K ini menginstan dari kelas kalkulator. Penulisannya seperti ini. Jadi K sama dengan kelas kalkulator, buka kurung, tutup kurung. Maka objek K ini akan berfungsi seperti mananya kelas kalkulator. Sebagai contoh kita buktikan, kita mengeprint k.f yang mana ini equivalent dengan kelas kalkulator.f. Kita jalankan apakah mereturn hello world. Oh, ternyata benar. Jadi objek K ini menginstan dari kelas kalkulator. Selanjutnya ada kelas constructor. Kembali membahas proses instantiation dari kelas, sering ditemui kebutuhan mengeset nilai awal atau kondisi awal dari atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut, sehingga untuk kebutuhan ini digunakan sebuah fungsi khusus yang biasa disebut sebagai pembangun atau dalam bahasa Inggris disebut constructor. Di Python, fungsi khusus atau metode sebagai constructor ini bernama init atau biasa disebut double underscore init. Pada saat dilakukan instantiation dari kelas, metode init ini secara otomatis akan dipanggil terlebih dahulu. Kita lihat contoh berikut ini. Ada sebuah kelas kalkulator yang mana kelas kalkulator ini berisi metode double underscore init dengan parameter self, yang mana self ini bernilai default 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada metode kedua yaitu metode f dengan parameter self,
yang akan mereturn hello world. Nilai dari atribut I tidak terdefinisi pada awal definisi kalkulator. Setelah dilakukan instantiation, maka nilai atribut I akan bernilai 1, 2, 3, 4, 5. Meskipun bisa mendefinisikan variabel I sebagai atribut dari kelas kalkulator, tetapi sebaiknya berhati-hati dengan variabel yang akan terbagi untuk semua instan dari kelas, terutama untuk tipe yang dapat berubah atau mutable, misalkan list dan dictionary. Pada contoh berikut, ada kelas kalkulator yang memiliki metode double underscore init dengan parameter self, lalu ada parameter default I yang bernilai 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti ketika user nanti memanggil atau menginstan dari kelas kalkulator ini, ketika tidak memberikan parameter, maka atribut I akan bernilai default 1, 2, 3, 4, 5 jika dikosongi. Namun jika user memasukkan sebuah argumen, maka nilai I ini, atribut I akan bernilai sesuai apa yang diinputkan user. Kita jalankan contohnya. Ini ada objek K yang menginstan dari kelas kalkulator, namun tidak diisi di parameternya, maka akan menghasilkan nilai default 1, 2, 3, 4, 5. Namun ketika kita mengisi parameternya dengan angka sesuai keinginan kita, maka itu akan mengembalikan nilai tersebut. Kita jalankan coba. Nah, betul. Yang di atas berisi nilai default karena tidak diisi. Yang kedua, ini bernilai value yang kita isikan. Itu 1024. Lalu yang selanjutnya ada metode. Metode ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode dari objek, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Ketika kita memanggil objek, lalu diikuti dengan metode yang mana metode tersebut ada dalam kelas yang kita instan ke objek tersebut, itu ekuivalen dengan ketika kita memanggil kelas langsungnya, kelas parentnya, lalu mengikuti dengan metode yang ada di kelas tersebut dengan parameter objeknya itu sama ya. Jadi ini yang atas sama dengan yang bawah. Nah, mereturn hello world sama. Lalu yang kedua ada metode dari kelas. Bedanya hanya di kita menuliskan add kelas method. Kelas method ini dalam menuliskan atau sintaknya itu ada parameter defaultnya yaitu CLS. CLS di depan sini diikuti dengan parameter yang kita inginkan. Namun ketika kita memanggilnya, kita tidak perlu memberikan argumen untuk CLS. Lalu yang terakhir ada metode secara statik. Metode secara statik ini hampir sama dengan kelas method, yaitu dengan menambahkan add static method. Namun kita tidak perlu menambahkan sebuah parameter khusus seperti CLS pada kelas method tadi. Jadi tidak perlu ditambahkan apa-apa. Jadi seperti halnya fungsi-fungsi yang lain. Ini disebut metode secara statik. Nah, lalu pada OOP ini terdapat sebuah inheritance. Intinya ya. Ya, kebanyakan yang paling terkenal dalam OOP ini inheritance atau pewarisan sifat. Jadi paradigma pemrograman OOP ini memiliki konsep pewarisan atau dalam bahasa Inggris disebut inheritance. Tentunya di Python mendukung fitur ini. Suatu kelas B, ini seperti gambar ya. Suatu kelas B dapat mewarisi kelas A sehingga secara otomatis memiliki semua fitur yang dimiliki oleh kelas A. Dalam hal ini atribut-atribut dan metode-metodenya. Dalam contoh ini kelas A disebut sebagai kelas dasar atau kelas parent, yakni kelas yang memberikan warisan atau biasa juga disebut dengan kelas yang diturunkan. Kemudian kelas B disebut sebagai kelas turunan, yaitu kelas yang mendapatkan warisan dari kelas B, dari kelas A.
Jika di kelas B memiliki metode dengan nama yang sama dengan yang dimiliki kelas A, maka metode tersebut akan menimpa atau mengoverride metode yang diwariskan dari kelas A. Kita lihat contoh fungsi kalkulator lagi. Jadi kita anggap kelas kalkulator ini tidak boleh diubah. Kita misalkan kelas kalkulator ini berisi metode-metode yang sangat rumit. Yang pertama ada double underscore init seperti biasa yang di atas tadi. Lalu pada metode yang kedua ini ada sebuah metode tambah angka, namun tambah angkanya ini memiliki limit, yaitu ketika hasilnya melebihi 9, maka dia akan mereturn sebuah message kalkulator sederhana melebihi batas angka dan mengembalikan hasil pertambahan tersebut. Jadi metode tambah angka ini hanya akan benar, dianggap benar ketika tidak melebihi angka 9. Kita misalkan seperti ini ya, sederhananya. Lalu ketika kita menginheritkan atau ingin mengambil warisan beberapa atribut metode dari kelas kalkulator, kita menuliskan seperti ini. Pertama kita tulis kelas seperti biasa, kalkulator kali. Nah, di dalam kalkulator kali ini kita isi parameternya dengan kalkulator. Ini berarti kelas kalkulator mewarisi sifat dari kelas kalkulator. Kelas kalkulator sebagai parent, kelas kalkulator kali sebagai child-nya atau yang diturunkannya. Di sini kita misalkan kelas kalkulator kali ini memiliki atribut dan metode yang sama dengan kelas kalkulator, namun kita menambahkan sebuah fungsi yang fungsi ini khusus hanya di kalkulator kali, yaitu kali underscore angka. Namun ketika kita menggunakan kelas kalkulator kali ini, kita bisa menggunakan metode-metode yang ada di kelas parent-nya, yaitu kelas kalkulator. Misalkan di sini kita menggunakan metode tambah angka, maka ini bisa ya, karena kelas kalkulator kali ini mewarisi sifat dari kelas kalkulator. Nah, namun di sini ada limit ya, karena hasil dari 5 tambah 6 itu adalah 11. Maka akan muncul pesan seperti ini. Lalu bagaimana ketika kita ingin mewarisi sifat dari sebuah kelas, ingin mewarisi fitur-fitur dari sebuah kelas parent, namun kita ingin memodifnya sesuai kelas turunan yang akan kita gunakan. Maka disinilah ada override atau menimpa. Melihat bahwa kalkulator yang kita operasikan mendapatkan peringatan melebihi batas angka yang bisa diproses, lalu bagaimana kalau kita ingin mengubah keterbatasan itu? Meski dalam contoh ini anggap tetap tidak boleh mengubah kelas kalkulator yang sudah ada. Jadi kita anggap kelas kalkulator ini sebuah kelas yang rumit. Dalam proses pewarisan kita bisa menimpa atau override definisi metode yang dimiliki oleh kelas dasar atau kelas orang tua yang diwarisi dengan nama metode yang sama. Misalkan kita menimpa metode tambah angka yang ada di kelas kalkulator tadi dengan menghilangkan batasan yang dimiliki. Maka caranya adalah kita tinggal menulis metode yang sama, namanya sama, dan kita hilangkan limitnya. Kita tulis biasa seperti ini. Maka secara otomatis ini sudah bisa menimpa atau menggantikan metode yang ada di kelas kalkulator tersebut. Kelas parent kalkulator. Kita coba di sini. Apakah bisa? Apakah limitnya sudah hilang? Nah, ternyata sudah hilang ya. Kita bisa melihat hasil dari angka 5 ditambah angka 6 tanpa ada return pesan kalkulator sederhana melebihi batas angka ini. Karena kita sudah membuat metode kita sendiri di kelas kalkulator kali. Lalu kita misalkan lagi ketika metode dari kelas kalkulator tersebut memiliki metode yang sangat begitu rumit, namun kita tidak ingin menimpanya, kita hanya ingin memodif sedikit saja. Kita bisa menggunakan sintak super buka kurung tutup kurung.
Ini berfungsi ketika kita ingin eh, mewarisi dari suatu kelas, namun kita tidak ingin mengubah seluruhnya. Nah, kita gunakan sintaks super ini. Yang di awal tadi kan, yang di kelas parent kita dapatkan ada batasan ya. Ketika angka 1 tambah angka 2 itu tidak boleh melebihi angka 9. Nah, ini kita panggil metodenya yaitu dengan sintaks super dot fungsi yang ada pada kelas kalkulator tadi yaitu tambah angka. Nah, ini kita akan memanggil fungsi dari kelas kalkulator. Lalu kita tambahkan else, ya ini adalah fitur baru yang kita modif, kita tambahkan, yaitu dengan menulis self.nilai sama dengan angka 1 plus angka 2. Jadi fitur yang kita tambahkan ini berbeda dengan kelas parent kalkulator karena tidak ada limit. Nah, ini kita anggap kelas kalkulator tadi memiliki metode tambah angka yang metode tersebut itu kita ibaratkan metode yang rumit, namun kita hanya ingin mengubah sedikit saja. Kita bisa tambahkan sintaks super ini. Lalu yang terakhir ada private variable. Nah, pada Python ada konvensi di mana penggunaan nama yang diawali dengan garis bawah atau underscore, baik itu fungsi, metode maupun anggota data akan dianggap sebagai non-public atau private. Itu dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.